Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin share analisa XSWC untuk besok hari Senin. Di sini kita lihat untuk news, banyak banget sini news. Kita cek chartnya dulu XUSD. XUSD saya pakai Honda. Oke, kita cek dari time frame weekly untuk mengecek bias. Oke, di sini kita lihat di time frame weekly. Sebentar, kalau kita cek secara struktur di sini, ini bisa dibilang sebentar. Ini bos ya, bos weekly ya. Ini adalah bos weekly. Nah, bos weekly. Kemudian di sini kita lihat di sini sudah ada inducement ya. Nah, ini valid. Ini inducementnya valid. Inducementnya di sini valid. Nah, kemudian berarti di sini tuh area fair value gap untuk area buy-nya ya. Di sini area buy untuk time frame weekly. Oke. Kita harus hati-hati antisipasi harga turun ke sini ya. Jadi karena minggu ini newsnya banyak banget ya newsnya ya. Kalau kita cek news ntar kita bahas news ya habis ini ya. Nah, ini antisipasi harga turun ke sini kalau dari pandangan dari weekly ya. Nah, kemudian kalau dari daily di sini kita lihat kalau secara struktur kan beda-beda ya, fraktal. Kalau secara daily di sini tuh demand-nya di sini ya. Sebentar. Ada yang bilang demand-nya di sini. Ini demand untuk H4 ya, tapi kalau daily di sini daily. Kenapa di sini? Di sini kita lihat secara strukturnya. Di sini pullback. Nah, ini break of structure. Nah, kenapa bukan di sini? Karena di sini belum break of structure ya, belum terjadi bos. Belum terjadi bos. Ini masih calon bos. Nah, di sini sudah ada bos. Sebentar, di sini sudah ada bosnya. Nah, kita antisipasi harga turun ke demand daily. Tapi kalau kita bicara soal H4 beda lagi ya. Sekarang kita ke H4. Nah, kalau di H4 peluangnya itu di sini. Di sini. Tapi karena nanti kalau untuk hari Senin kita cari peluangnya di sini ya, cari peluangnya. Tapi nanti kalau pas ada news, di sini kita cek newsnya ya. Hari Senin nggak ada news. Hari Selasa ini newsnya mulai high impact jam 10 malam. Sini kita lihat CB Consumer Confidence dan job opening. Nah, ini sangat penting. Kemudian hari Rabunya di sini kita lihat ya, banyak banget news terutama USD ya. USD di sini high impact juga. Unemployment cost index key per key, dan ada news. Nah, ini nih di 8.15 nih USD ADP non farm employment change. Oke. Out juga ada. Nah, di sini nih puncaknya nih. Hari Kamis ada lagi ya FOMC ya jam 2 malam ya. Federal Fund Rate FOMC statement, FOMC press conference. Nah, ini sangat berpengaruh, dan malamnya ada lagi nih unemployment claim, ISM manufacturing PMI, dan terakhir Jumat itu non farm payroll. Wah. Minggu ini newsnya banyak banget minggu ini. Kalau kita cek dari hari Selasa ada ya, Selasa high impact ada, Rabu juga ada, Kamis juga ada, Jumat juga ada. Jadi kemungkinan saya Senin nggak trade, saya mulai Senin tuh trade tuh dari hari Selasa ya. Di sini kita lihat untuk peluang terdekatnya di sini ya. Tapi kalau untuk NFP kita cari peluangnya di time frame yang lebih besar. Kita antisipasi harga ke sini ke demand daily di ke 1934 atau yang terdekat di sini level 4. Karena apa? Karena NFP ini sangat berpengaruh ya bagi market ya, apalagi kalau datanya positif kemungkinan dia akan turun. Tapi enggak juga sih. Kalau misalnya kita menggunakan FX open dan kita samakan dengan di broker, di sini ada gap. Nah, ini ada gap ya. Kalau ada NFP gini kita antisipasi harga itu turun ke harga yang paling jauh gitu ya. Jadi untuk hari Jumat usahakan trading itu setelah news ya, jangan sebelum news. Nah, di sini kita lihat ada gap. Coba kita potong dulu di sini. Nah, seperti ini. Di sini kan ada gap ya. Ada gap. Nah, kemudian ini kan dia naik ya, naik terus. Dia pasti akan tutup, cuma kita nggak tahu kapan. Coba kita lihat prosesnya. Naik lagi. Turun, naik lagi. Lama banget prosesnya. Boom, naik lagi. Turun, nah baru ketutup. Nah, kita nggak tahu untuk yang gap di sini. Nah, kan di sini ada gap lagi ya di sini ya kemarin ya. 1845. Nah, kita nggak tahu kapan ya ketutup.
kemungkinan besar sih pasti ketutup ya, cuman kita nggak tahu kapan akan tutup, entah 6 bulan atau 7 bulan, kemungkinan hitungan bulanan ya. Jadi harga tuh masih mungkin untuk kesini, sangat mungkin untuk kesini. Sini kita lihat, kalau kita belajar dari pengalaman dulu, sini struktur bullish dipecah. Nah kita juga antisipasi ini dipecah ya, bullish bisa naik dulu, bisa langsung dipecah. Jadi kita antisipasi ini dipecah. Kalau dia ini dipecah jadi cok bearish, ya kemungkinan akan ada peluang untuk nutup gap. Nah seperti itu. Untuk XUSD kita antisipasi area gap ini ya, kalau misalnya ada news besar kayak NFP, FMC. Oke. Karena akan ada masanya gold tuh turun kencang ya, pasti akan ada masanya. Nah kalau untuk peluangnya sekarang sih, untuk hari Senin ya, untuk hari Senin sih kan market masih slow ya. Saya cari peluang di sini. Tapi kalau hari Kamis, hari FMC, saya cari peluangnya setelah news. Saya takutnya harga tuh turun jauh atau dia naik jauh. Karena di sini kalau secara struktur H4 dia bearish ya. Ini area ekstrim H4. Kemudian di sini kita lihat secara strukturnya. Nah, ini breakout structure H4. Oke. Sama juga dengan H1 ya. Dia sudah cok bearish. Kita antisipasi harga turun. Oke. Untuk POI-nya saya tetap di bawah sini ya. Untuk hari Senin. Di bawah sini di harga 1980-an untuk buy hari Senin. Tapi kita cari konfirmasi di sini ya, di time frame M15 ya, dan time frame M5. Oke, jangan langsung bablas, karena takutnya meskipun hari Senin dia bisa aja dia naik jauh atau turun jauh ya, kayak kemarin pas di sini nih. Ini kan hari Senin. Luar biasa ini pergerakannya sampai 1000 pips. Oke. Nah, itu untuk pergerakannya ya, untuk XUSD ya, untuk analisanya ya. Secara struktur masih bearish. Kemudian kalau kita bicara ICT, di sini dia ada fair value gap. Dia sudah masuk fair value gap. Nah, sekarang pergerakannya berikutnya itu dia ke external liquidity, ke old yang kemarin dari sini nih minimal. Nah, berarti plan-nya itu bearish ya. Tapi kalau untuk sell kita bingung untuk naruh sell di mana di sini. Jadi kita cek nunggu di sini aja harganya untuk buy. Karena kalau dia satu di sini dia belum masuk apa namanya? Ekstrim. Ekstrimnya kan di sini ya. Sini. Oke, gitu. Oke ya. Itu aja ya guys ya untuk analisa XUSD ya. Semoga teman-teman semua paham. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.